yang nanti bisa mengatur waktunya, ya. Jadi karena di sini nanti ada penampilan mind mapping, kemudian presentasi PPT dan kasus. Kemudian dilanjutkan oleh untuk tanya jawab. Yang memberikan pertanyaan adalah kelompok yang di luar yang presentasi, perwakilan kelompok. Nah, ini mungkin sebaiknya bagaimana? Saya serahkan aja moderatornya, apakah di luar kelompok atau kelompok yang bersangkutan, salah satu dari anggotanya. PJMK saja, Bu. PJMK, ya. Erlika ya, tolong dipandu ya, kalau begitu ya. Erlika, bisa ya? Oke, Bu. Oke, mau dipandu. Ya, silakan dimulai, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah ya. Nanti untuk penilaian kelompok itu adalah pembuatan mind mappingnya, ya, dengan kekompakan di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain. Sedangkan presentasi itu adalah nilai individu, ya. Baiklah, Erlika, silakan saya serahkan sepenuhnya kepada moderator. Oke, Bu. Terima kasih banyak. Untuk teman-teman yang mau presentasi, sebelumnya yang mau share screen siapa ya? Mungkin bisa di-share screen terlebih. Videonya minta tolong Mbak Alfi untuk share screen. Oh ya, untuk yang nanti Hana. ya siap. Nanti untuk yang share screen silahkan untuk di-share untuk videonya terlebih dahulu. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini yang akan mempresentasikan hasil dari map yaitu kelompok 1 dengan 7 perencanaan strategi. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman dari kelompok 1 yang akan diawali dengan pemutaran video mind mapping-nya. Apakah ini sudah terlihat ya videonya? Sudah. Mohon maaf Mbak, untuk suaranya belum terdengar. Ya? Untuk suaranya belum terdengar. Sekarang sudah terdengar? Apa sudah terdengar? Belum.
Itu kan pakai link YouTube, linknya saja diklik itu nggak bisa. Videonya kan pakai link YouTube itu saya yang di-share di grup. Iya, Bu. Itu sudah pakai link, Bu. Oh iya. Mohon maaf Bu Ana, berhubung videonya tidak bersuara, apakah boleh saya yang Ya silakan apa yang di dijelaskan. Iya, Bu. Mungkin videonya tetap jalan, terus Eka memberikan narasi untuk menjelaskan. Iya, Bu Ana. Ya. Untuk Hana, mohon untuk share screen videonya. Iya, masih terkendala sinyal Eka sebentar. Saya mulai nggih, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dengan dosen pengampu Dr. Anna Marina MSI AKCA. Di sini kami akan menunjukkan proses pembuatan dari mind map dengan materi perencanaan strategi. Kelompok kami terdiri dari Nurul Aini, Hana Nur Hanifah, dan Eka Fatma Yulitantri. Hal pertama yang kita lakukan adalah menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, seperti kertas karton, spidol, cutter, gunting, pensil, penghapus, serta sebagai bahan referensi yaitu buku Sistem Pengendalian Manajemen oleh Robert N. Anthony dan Vijay Govindarajan. Selanjutnya, kami membuat kerangka dan menulis bab yang akan kami bahas, yaitu perencanaan strategis. Lalu, kami melipat subbab pada kertas lipat. Setelah itu, kami menebalinya dengan spidol dan krayon, serta menggunting dan menempelkan subbab pada kertas karton. Dan inilah hasil mind map dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk presentasi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu Nurul Aini. Ini adalah hasil mind map dari kelompok kami. Perencanaan strategi. Definisi perencanaan strategi adalah proses yang dilakukan suatu organisasi. Bentar, untuk Hana ini ya. Nurul. Iya, Bu. Ya. Tolong kamu on cam dulu ya, on cam. Kemudian sebelum menjelaskan subbagiannya, kamu jelaskan dulu dari mind map itu kerangka besarnya. Jadi perencanaan strategi itu yang mau kamu bahas, subbahasanya apa, ya. Nah, setelah itu baru masuk ke dalam penjelasan masing-masing secara rinci.
Iya, Bu. Ya, silakan. Untuk hasil mind map kami yaitu subbab perencanaan strategi, terdiri dari yang pertama yaitu karakteristik perencanaan strategi, terdiri dari pengertian, yang kedua hubungan dengan formulasi strategi, yang ketiga manfaat perencanaan strategi, yang keempat keterbatasan perencanaan strategi, struktur dan isi program hubungan organisasional. Yang kedua yaitu menganalisis usulan program-program baru, terdiri dari analisis investasi modal, aturan-aturan, yang ketiga menghindari manipulasi, yang keempat model. Untuk yang subbab ketiga yaitu menganalisis program-program yang sedang dilakukan. Untuk isinya yaitu yang pertama analisis rantai nilai, terdiri dari A. Hubungan dengan pemasok, B. Hubungan dengan pelanggan, C. Hubungan proses dengan rantai nilai di perusahaan. Yang kedua, perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Yang ketiga, kegunaan informasi ABC. Untuk yang keempat yaitu proses perencanaan strategi. Yang pertama, meninjau dan memperbarui rencana strategi. Yang keempat, memutuskan asumsi dan pedoman pertemuan manajemen. Yang ketiga, iterasi pertama dari rencana strategi analisis. Yang keempat, analisis kedua dari rencana strategi acuan dan persetujuan akhir. Untuk yang pertama yaitu definisi. Perencanaan strategi adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya, termasuk modal dan sumber daya manusia, untuk mencapai strategi ini. Yang kedua, perencanaan strategi atau strategi planning adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi koneksi pada masa depan. Sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi untuk mereka bekerja menuju 5-10 tahun ke depan. Menurut Kerzener 2001. Proses perencanaan strategi. Yang pertama, karakteristik perencanaan strategi. Yang kedua, menganalisis usulan program-program baru. Yang ketiga, menganalisis program-program yang sedang dilakukan. Dan yang keempat, proses perencanaan strategi. Karakteristik perencanaan strategi meliputi yang pertama adalah pengertiannya, yaitu proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program selama beberapa tahun ke depan. Yang kedua, hubungan dengan formulasi strategi. Proses atau perencanaan strategis ada pada titik ketika sudah dilakukan formulasi strategi, yaitu mengembangkan program-program yang akan melaksanakan strategi dan mencapai cita-cita tersebut secara efektif dan efisien. Yang ketiga, manfaat perencanaan strategi antara lain. Yang pertama, kerangka kerja untuk pengembangan anggaran. Yang kedua, alat pengembangan manajemen. Yang ketiga, mekanisme untuk memaksa manajemen memikirkan jangka panjang. Yang keempat, alat untuk menyejajarkan manajer dengan strategi korporat. Yang keempat, keterbatasan perencanaan strategi antara lain. A. Perencanaan strategi berakhir menjadi pengisian formulir, latihan birokrasi tanpa pemikiran strategi. Yang B. Organisasi mungkin menciptakan departemen perencanaan strategi yang besar dan mendelegasikan pembuatan rencana strategi kepada para staf dari departemen tersebut.
C. Proses perencanaan strategi berlangsung lama dan mahal. Yang kelima, struktur dan isi program. Untuk organisasi industri, program adalah produk ditambah riset dan pengembangan, aktivitas umum dan administrasi akuisisi yang direncanakan, atau aktivitas lainnya yang tidak sesuai dengan lini produk yang ada saat ini. Sedangkan dalam organisasi jasa, program cenderung berkaitan dengan jenis jasa yang diberikan oleh entitas tersebut. Yang keenam, hubungan organisasional. Perencanaan strategi melibatkan manajemen senior dan manajemen dari unit bisnis atau pusat tanggung jawab lainnya, dibantu oleh para staf. Tujuan utamanya adalah memperbaiki komunikasi antara eksekutif korporat dengan eksekutif unit bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hana Nur Hanifa. Ya, di sini perkenalkan nama saya Hana Nur Hanifa. Saya akan menjelaskan tentang menganalisis usulan program-program baru. Menganalisis usulan program-program baru meliputi yang pertama analisis investasi modal. Antara lain analisis investasi modal. Hampir semua usulan memerlukan modal baru yang signifikan. Teknik-teknik untuk menganalisis usulan investasi modal berusaha untuk menemukan yang pertama nilai sekarang bersih dari proyek tersebut, yaitu kelebihan nilai sekarang dari estimasi arus kas masuk terhadap jumlah investasi yang diperlukan. Dan yang B, tingkat pengembalian internal yang implisit dalam hubungan antara kas yang masuk dan keluar. Yang kedua, aturan-aturan. Perusahaan umumnya mempublikasikan aturan dan prosedur untuk persetujuan usulan pengeluaran modal dengan berbagai besaran. Usulan pengeluaran yang kecil dapat disetujui di tingkat manajer pabrik, bergantung pada total jumlah yang telah ditentukan dalam 1 tahun, dan usulan yang lebih besar akan diteruskan ke manajer unit bisnis, lalu ke CEO, dan dalam kasus usulan yang sangat penting, akan ke dewan direksi. Menghindari manipulasi. Para pengusul yang mengetahui bahwa proyek mereka dengan nilai sekarang bersih yang negatif kemungkinan besar tidak akan disetujui. Bisa saja nekat bahwa proyek tersebut harus diambil. Dalam beberapa kasus, mereka mungkin membuat usulan tersebut menjadi menarik dengan cara menyesuaikan estimasi awal, sehingga proyek tersebut memenuhi kriteria numerik, mungkin dengan membuat estimasi yang optimis atas pendapatan penjualan atau dengan mengurangi penyisihan untuk kontingensi dalam beberapa elemen biaya. Salah satu tugas yang paling sulit dari analisis proyek adalah untuk mendeteksi manipulasi semacam itu. Dan yang terakhir yaitu model. Selain model pembuatan anggaran, modal yang mendasar ada teknik-teknik spesialisasi seperti analisis resiko, analisis sensitivitas, simulasi, perencanaan skenario, teori permainan, modal penetapan harga opsi, analisis klaim kontingen, dan analisis diagram pohon untuk pengembalian keputusan. Dan yang ketiga akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih atas waktunya. Saya Eka Fatma Yuli Tantri akan menjelaskan mengenai analisis program-program yang sedang dilakukan. Menganalisis program-program yang sedang dilakukan meliputi yang pertama analisis. Bu, maaf. Ya. Nah, kelihatan wajah cantiknya itu. Selanjutnya yaitu menganalisis program-program yang sedang dilakukan meliputi yang pertama analisis rantai nilai. Rantai nilai untuk perusahaan manapun adalah sekelompok aktivitas yang menciptakan nilai dan saling berhubungan yang menjadi bagiannya. Dari memperoleh bahan baku dasar untuk pemasok komponen sampai membuat produk akhir dan mengantarkannya ke pelanggan akhir. Konsep nilai rantai memiliki 3 bidang potensial terkait. Yang pertama yaitu hubungan dengan pemasok. Hubungan dengan pelanggan, hubungan dengan pemasok sebaiknya dikelola sedemikian rupa sehingga baik perusahaan maupun pemasok sama-sama memperoleh manfaat. Mengambil keuntungan dari kesempatan semacam ini dapat secara dramatis mengurangi biaya, meningkatkan nilai keduanya.
Contoh di sini yaitu ketika pengantaran coklat dalam jumlah besar dimulai dalam bentuk cair dengan mobil, tangki, dan bukannya dalam bentuk batangan yang dicetak seberat 10 pon, suatu perusahaan coklat menghilangkan biaya untuk mencetak dan mengepak batangan-batangan coklat. Sementara produsen coklat menghemat biaya untuk membongkar dan melelehkan. Yang kedua yaitu hubungan dengan pelanggan. Hubungan dengan pelanggan juga sama pentingnya dengan hubungan dengan pemasok. Ada banyak contoh tentang hubungan yang menguntungkan antara perusahaan dan pelanggan. Contohnya di sini yaitu beberapa produsen wadah telah membangun fasilitas produksi dekat dengan pabrik bir dan mengantarkan wadah melalui konveyor secara langsung ke lini perakitan pelanggan. Hal ini menghasilkan pengurangan biaya yang cukup signifikan, baik bagi produsen kontainer maupun bagi pelanggan mereka, melalui percepatan transportasi dan wadah kosong yang dilakukan dalam jumlah besar dan berat. Yang ketiga yaitu hubungan proses dengan rantai nilai dari perusahaan. Analisis rantai nilai mengakui bahwa fakta aktivitas nilai individual dalam suatu perusahaan tidaklah independen, tetapi saling bergantung. Suatu perusahaan mungkin ingin menganalisis hubungan proses di dalam rantai nilai, mencari cara untuk meningkatkan efisiensinya. Contohnya yaitu di McDonald's, penentuan waktu dari kampanye promosi secara signifikan mempengaruhi utilisasi kapasitas produksi atau aktivitas nilai yang lain. Aktivitas yang berhubungan ini harus dikoordinasikan untuk merealisasikan dampak penuh dari promosi. Selanjutnya yaitu perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Dalam sistem yang lebih baru ini, kata aktivitas seringkali digunakan dibandingkan dengan kata pusat biaya, dan pemicu biaya lebih sering digunakan dibandingkan dengan kata dasar alokasi. Dan sistem biaya ini disebut dengan sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas atau activity based cost, atau sering disebut juga dengan ABC. Misalnya di sini yaitu dalam pembelian, pemicu biayanya mungkin jumlah pesanan yang ditempatkan untuk transportasi internal, jumlah komponen yang dipindahkan, dan untuk desain produk. Selanjutnya yaitu kegunaan terkait dengan informasi ABC. Apa sih kegunaannya? Biasanya digunakan untuk menunjukkan bahwa produk rumit dan banyak komponen terpisah memiliki biaya desain dan produk lebih tinggi dibandingkan dengan produk yang lebih sederhana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Nurul Aini. Untuk subbab keempat yaitu proses perencanaan strategi. Proses perencanaan strategi meliputi yang pertama meninjau dan memperbarui rencana strategi. Secara konseptual, implikasi dari setiap keputusan untuk 5 tahun ke depan sebaiknya dimasukkan dalam rencana strategi segera setelah keputusan tersebut dibuat. Oleh karena itu, langkah pertama dalam proses perencanaan strategi tahunan adalah meninjau dan memperbarui rencana strategi yang disetujui tahun lalu. Yang kedua, memutuskan asumsi dan pedoman. Rencana strategi yang telah diperbarui memasukkan asumsi-asumsi luas, seperti pertumbuhan dalam produk domestik bruto atau PDB, pergerakan musiman, tarif upah tenaga kerja, harga-harga dari bahan baku penting, tingkat bunga, harga jual, kondisi pasar seperti tindakan pesaing dan dampak dari undang-undang pemerintah di setiap negara, di mana perusahaan tersebut beroperasi. Asumsi-asumsi ini diperiksa kembali dan jika diperlukan diubah untuk memasukkan informasi paling akhir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan yang ketiga adalah pertemuan manajemen. Banyak perusahaan mengadakan pertemuan tahunan dari manajer, korporat, dan unit bisnis yang sering disebut konferensi puncak untuk mendiskusikan usulan dan tujuan pedoman. Pertemuan ini umumnya berlangsung beberapa hari dan diadakan jauh dari fasilitas perusahaan guna meminimalkan gangguan. Dan yang keempat, iterasi pertama dan rencana strategi. Menggunakan asumsi, tujuan dan pedoman, unit bisnis dan unit operasi lainnya membuat rancangan pertama. Staf unit bisnis melakukan banyak pekerjaan analitis, tetapi manajer unit bisnis yang membuat keputusan akhir. Karyawan unit bisnis dapat mencari saran dari staf kantor pusat dan pengembangan rencana-rencana ini.
Dan yang kelima, analisis. Ketika kantor pusat menerima rancangan unit bisnis, kantor pusat mengagregasikannya menjadi satu rencana strategi korporat secara keseluruhan. Staf perencanaan dan pemasaran, produksi dan eksekutif fungsional lainnya di kantor pusat menganalisis rencana ini secara mendalam. Yang keenam yaitu iterasi kedua dari rencana strategi. Analisis dari penyerahan pertama mungkin memerlukan revisi rencana dari beberapa unit bisnis saja, tetapi dapat juga mengarah pada perubahan dalam asumsi dari pedoman yang memengaruhi semua unit bisnis. Beberapa perusahaan tidak mengharuskan revisi formal dari unit bisnis karena hal ini dirasa cukup sulit dilaksanakan. Selanjutnya yaitu tinjauan dan persetujuan akhir. Saat pertemuan dengan pejabat-pejabat senior, korporat umumnya mendiskusikan rencana yang direvisi secara panjang dan lebar. Rencana tersebut mungkin dipresentasikan pada pertemuan dengan Dewan Direksi. CEO memberikan persetujuan akhir. Persetujuan tersebut sebaiknya dilakukan sebelum awal dari proses pembuatan anggaran, karena rencana strategi merupakan input yang penting bagi proses tersebut. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai studi kasus Allied Office Product. Allied Office Product adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dalam pembuatan segala macam jenis kertas dan form seperti amplop, kertas tulis, kartu ucapan, dan kartu pesan. Pada tahun 1988, Allied Product Company memperluas bisnis mereka dalam bidang layanan manajemen persediaan. Allied berkeyakinan bahwa bisnis layanan manajemen persediaan ini akan mendatangkan nilai tambah dan terbilang unik dibandingkan dengan para perusahaan pesaingnya. Allied juga memulai program yang dinamakan Total Form Control atau TFC, di mana program ini menyediakan berbagai layanan seperti layanan yang berkaitan dengan pergudangan dan distribusi form atau termasuk pendanaan persediaan, serta pengendalian persediaan dan pelaporan penggunaan form. Allied menggunakan jaringan sistem komputer yang canggih untuk memonitor persediaan milik pelanggannya, pengguna form, dan aktivitas pemesanan. Mereka menyediakan informasi-informasi berkaitan dengan hal tersebut dalam bentuk yang sederhana dan mudah untuk dibaca oleh pihak manajemen pelanggan. Layanan distribusi Allied terdiri dari layanan pick-pack dan desktop delivery. Return on investment, TFC mengalami penurunan yang mengindikasikan bahwa perusahaan tidak dikelola dengan baik. Hal ini berkaitan dengan biaya yang seharusnya dikenakan terhadap klien. Tidak fair ketika dua klien membeli produk dalam jumlah yang sama, tetapi salah satu menyimpan inventory lebih lama dan menginginkan pengiriman secara bertahap. Seharusnya klien dibebankan biaya yang sesuai. Masalah yang dihadapi oleh Allied adalah sebagai berikut. Yang pertama, customer profitability. Tidak semua pelanggan menguntungkan, tetapi dengan bantuan ABC dapat diketahui pelanggan mana yang menguntungkan. Yang kedua, penetapan harga. Biaya yang dikenakan terhadap servis layanan membutuhkan perhatian lebih agar tercipta biaya yang fair antara klien yang menggunakan fasilitas yang berbeda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hana. Pembahasan studi kasus. Yang pertama, Allied Office Products dapat menggunakan data informasi seperti strong and inventory and financing, requisitioning, stock selection dan pick pack, order entry and billing, desktop delivery, serta freight untuk menghitung pusat biaya layanan ABC berdasarkan aktivitas untuk bisnis divisi. Yang kedua, menggunakan sistem perhitungan biaya layanan distribusi untuk pelanggan A dan B dengan sistem perhitungan biaya baru. Yang ketiga, profitabilitas kedua pelanggan yang telah diukur dengan metode ABC akan memberikan gambaran bagi perusahaan tentang kedua pelanggan yang mempunyai angka profitabilitas berbeda. Oleh karena itu, perlu ada pembenahan terhadap sistem divisi. Karena ketika dilaksanakan berdasarkan prinsip ABC,
maka seharusnya customer memberikan pendapatan yang lebih besar kepada perusahaan karena pelanggan menggunakan banyak jasa perusahaan. Dengan begitu, perusahaan Elin dengan bisa mempertahankan pelanggan B dan pelanggan A sekaligus dengan prinsip ABC. Karena aktivitas yang mereka bebankan ke perusahaan berbeda dan pendapatan yang diterima oleh perusahaan seharusnya berbeda pula. Yang keempat, menurut kelompok kami, divisi TFC patut untuk mengimplementasikan service-based pricing di dalam kegiatan operasinya. Penerapan Bacanya SBP ya, akan Nurul. membantu manajemen untuk membebankan biaya kepada konsumen sesuai pelayanan yang didapatkan konsumen tersebut. Tidak adil ketika kedua klien membeli produk dalam jumlah yang sama, tetapi salah satu menyimpan inventory lebih lama dan menginginkan pengiriman secara bertahap. Seharusnya klien dibebankan biaya yang sesuai. SBP membantu perusahaan untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar dengan menciptakan charge for service yang ditawarkan oleh cost-based system. Ketika ROI perusahaan menurun dalam beberapa waktu terakhir, SBP memberikan kesempatan untuk menciptakan sistem pembiayaan yang memberikan pertumbuhan pendapatan yang lebih stabil. Namun, mungkin sistem SBP ini tidak menjamin bahwa profitabilitas TFC akan meningkat. Dengan bantuan ABC System yang berguna untuk mengetahui pelanggan yang menguntungkan dan yang tidak, SBP akan memberikan kontribusi yang besar terhadap net sales dari divisi TFC. Nurul, bisa dengar suara saya? Bisa, Ibu. Bisa ya. Tapi Nurul tadi seperti tidak mendengar suara saya. Iya Bu, mohon maaf itu tadi speakernya dinonaktifkan karena nginging sama punyanya Hana Bu. Oh iya. Itu kamu membacanya bukan basic ya, base, service base, ya. Iya, bukan Bu. dibaca basic, ya. Terus sales bukan sales, ya, sales dibaca sales, ya. Oke, monggo moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materi dari kelompok 1. Mungkin dari teman-teman kelompok yang lain ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Diurutkan saja, Erlika, kelompoknya. Yang bertanya perwakilan kelompok 2. Baik, Ibu. Memberikan pertanyaan pada kelompok 1. Untuk yang pertama mungkin dari kelompok kedua. Kelompok 2 mungkin bisa mengajukan pertanyaan untuk kelompok 1, dipersilahkan. Baik Mbak, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan. Tadi kan dibahas mengenai manfaat dan keterbatasan dari perencanaan strategis. Di situ untuk manfaatnya itu bisa digunakan untuk pengembangan anggaran. Maksudnya pengembangan anggaran di sana itu diapakan anggarannya? Apakah dengan perencanaan strategis anggaran tersebut bisa dibengkakkan atau bagaimana? Kemudian untuk yang keterbatasan, tadi dijelaskan bahwa keterbatasan dari perencanaan strategis itu adalah berlangsung lama dan mahal. Maksud mahal di sini itu apanya? Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih. Dari kelompok 2, sebelumnya mohon maaf Ibu, ini pertanyaannya ditampung atau langsung dijawab oleh kelompok 1? Seperti itu. Ditampung saja dulu. Jadi pertanyaan bisa mencakup 2 materi ya. Satu materi perencanaan strateginya, yang kedua adalah kasusnya. Baik Ibu. Selanjutnya kelompok 3
Mungkin dari kelompok 3 ada pertanyaan. Kelompok 3 mungkin masih mencari pertanyaan atau Bisa dilanjutkan kelompok yang lain dulu sambil menunggu. mungkin selanjutnya yaitu kelompok 4. Iya, saya Alfiurur Rahma, perwakilan dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, kan tadi dijelaskan salah satu karakteristik perencanaan strategi itu salah satu hubungan dengan formulasi strategi, di mana mengembangkan program-program yang akan melaksanakan strategi dan mencapai cita-cita secara efektif dan efisien. Bagaimana ya contohnya? Saya kurang paham. Mungkin bisa dijelaskan contohnya seperti apa. Terima kasih. Alfi ini kelompok 4. Kelompok 4. Ya. Iya, Bisa diulang Alfi pertanyaannya tadi? Ya, tadi kan sudah dijelaskan mengenai karakteristik perencanaan strategi, di mana perencanaan strategi itu pada titik ketika sudah dilakukan formulasi strategi, yaitu mengembangkan program-program yang akan melaksanakan strategi dan mencapai cita-cita secara efektif dan efisien. Nah, coba tolong dijelaskan contohnya seperti apa. Mencapai cita-cita yang secara efektif dan efisien itu seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih dari Mbak Alfi. Selanjutnya kelompok 5. Kelompok 5 bagaimana? Ya, kelompok 5. Ya. Ya, R, kelompok 5, R. Iya, Mbak Aisyah, kelompok 5. Itu apakah perusahaan bisa terjadi evolusi perencanaan strategi? Kalau ada, jelaskan bagaimana. Apakah di satu perusahaan ada evolusi perencanaan strategi? Kalau ada, jelaskan bagaimana. Sudah, Mbak, kedengaran? Baik, terima kasih. Pertanyaannya, apakah di perusahaan itu ada evolusi strategi ya? Kalau ada, tolong dijelaskan. Begitu nggih, Mbak Aisyah? Ya, iya. Bagaimana? Tiga dulu saja R. Nanti berikutnya kelompok yang lain bisa mengajukan. Baik, Ibu. Di sini ada 3 pertanyaan, yaitu dari pertanyaan yang pertama, yaitu dari kelompok 2. Pertanyaan yang kedua, yaitu dari kelompok 4. Dan pertanyaan ketiga, yaitu dari kelompok 5. Di sini mungkin dari teman-teman kelompok 1 akan menjawab dulu dari pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kelompok 2, 4, dan 5. Mungkin bisa dijawab pertanyaan yang pertama, yaitu dari Mbak Alivia. Manfaat dan keterbatasan perencanaan strategi. Nah, untuk pengembangan anggaran itu apakah tentang, kan di sini tadi dijelaskan bahwasanya dalam perencanaan strategi itu adalah ada pengembangan anggaran. Nah, itu pengembangan anggarannya apakah bisa dibengkakkan atau bagaimana? Dan untuk keterbatasannya, sebenarnya mohon maaf Mbak Alivia, ini tadi keterbatasannya bagaimana ya? Untuk keterbatasannya kan tadi disebutkan Mbak bahwa perencanaan strategis itu berlangsung lama dan mahal.
artian mahal di sini ini apa dalam segi pembiayaannya atau bagaimana? Ya, baik, terima kasih. Mungkin dari teman-teman kelompok 1 bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Alivia terlebih dahulu. Mbak R mau izin jawab dari kelompoknya Aisyah. Oh, mau jawab pertanyaan dari kelompoknya Mbak Aisyah terlebih dahulu. Mbak R, maaf Ya, tadi nggak saya apa-apa ya. kelompok 6 ya Mbak R ya. Ngapunten. Ya, Ngapunten. ya Mbak Aisyah, nggak apa-apa. Ngapunten. Ya sudah, kalau gitu yang akan dijawab dulu yaitu ada pertanyaan dari kelompok 6 dari Mbak Aisyah. Apakah ada evolusi strategi dalam suatu perusahaan? Nah, jika ada, itu jelaskan seperti apa? Silahkan Mbak Ana yang mau menjawab. Mbak Hana? Ya, sebentar. Ya. Jawabannya pasti ada evolusi. Karena akan berganti dan berubah. Perusahaan pasti akan mengalami perubahan perencanaan strategi agar lebih baik lagi ke depannya dengan melihat strategi sebelumnya, apa yang harus direvisi, apa yang harus diperbaiki. Seperti itu. Apa bisa ditampung ya jawabannya untuk kelompok 6? Bagaimana kelompok 6 dari Mbak Aisyah yang mengajukan pertanyaan? Apakah sudah Kelompok 5 tadi itu. kelompok 6, Ibu, mohon maaf tadi ada kesalahan. Oh. Mbak Aisyah mengiranya dari kelompok 5, ternyata kelompok 6 seperti Iya. itu. Ya, ngapunten Bu. Ya. Ya, bisa diterima. Jadi jawabannya itu perusahaan itu ada evolusi perencanaan strategi ya Mbak Ana ya. Iya Mbak Aisyah, untuk biar perusahaan itu lebih baik lagi dalam merencanakan bagaimana struktur organisasinya, bagaimana cara berjalannya perusahaan itu agar lebih baik lagi dari sebelumnya. Berarti setiap tahun bisa berubah ya perencanaan strateginya. Iya Mbak Aisyah. Oh ya, seperti itu. Terima kasih untuk jawabannya Mbak Hana dan Mbak Erlika. Mbak Hana maksudnya. Baik, terima kasih dari jawaban dari Mbak Hana. Mungkin selanjutnya ada yang mau menjawab. Erlika. Ya, Oh ya, permisi. silakan Mbak Eka mau menjawab pertanyaan dari kelompok Akan berapa? menjawab soal dari Mbak Alfi. Oh ya, silakan. Mohon maaf Mbak R, bisa diulang pertanyaannya tadi seperti apa? Ya, pertanyaan dari kelompok 4 yaitu Mbak Alfi, dalam perencanaan strategis itu kan ada karakteristiknya. Salah satunya yaitu hubungan formulasi strategi untuk mencapai cita-cita agar efektif dan efisien. Nah, itu bisa dijelaskan contohnya itu seperti apa, Mbak? Jadi menurut kami itu seperti ini. Kan terdapat dua proses dalam manajemen, yaitu perumusan strategi dan perencanaan strategi. Keduanya itu memang berhubungan, akan tetapi berbeda maknanya. Di sini, perumusan strategi merupakan proses untuk memutuskan strategi baru. Lebih ke caranya gitu ya. Sementara perencanaan strategi merupakan proses untuk memutuskan bagaimana mengimplementasi strategi tersebut. Jadi, biasanya itu terdapat tumpang tindih antara perumusan strategi dan perencanaan strategi karena hal tersebut dianggap mirip gitu. Perumusan strategi ini
ada pada titik ketika manajemen menentukan cita-cita organisasi dan menciptakan strategi-strategi utama untuk mencapai cita-cita tersebut. Proses perencanaan strategis ada pada titik ketika sudah dilakukan formulasi strategi, yaitu mengembangkan program-program yang akan melaksanakan strategi dan mencapai cita-cita tersebut secara efektif dan efisien. Jadi, kalau misalnya kita ambil contoh itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, misalnya rencananya sebuah perusahaan itu menginginkan biaya produknya itu ditekan, maka itu salah satu dari perumusan strategi. Terus kalau yang perencanaan strategi, misalnya kayak lebih ke cara-caranya itu bagaimana saja untuk menekan biaya tersebut, bisa juga lewat seperti bahan baku yang lebih dekat dengan pelanggan gitu ya, itu kan menghemat transportasi. Nah, lalu dilakukan formulasi strategi, maksudnya mengembangkan program-program tersebut sehingga tujuan dari pelaksanaan strategi dan cita-citanya juga bisa tercapai secara efektif dan efisien. Mungkin itu penjelasan dari saya pribadi, mungkin dari teman-teman yang lain ada tambahan? Atau mungkin sudah bisa diterima jawabannya? Baik, terima kasih Eva atas jawabannya. Bisa dimengerti jawabannya. Iya Mbak, sama-sama. Baik, terima kasih dari Mbak Alfi dan juga Mbak Eka yang sudah memberikan pertanyaan beserta jawaban. Selanjutnya mungkin dari kelompok 1 bisa menjawab dari pertanyaan kelompok 2, Mbak Alivia. Siapa yang mau menjawab, dipersilahkan. Iya Mbak Er, saya mau menjawab pertanyaan dari Mbak Alivia. Itu mohon diulangi pertanyaannya ya. Iya, pertanyaan dari Mbak Alivia, dalam perencanaan strategis itu kan ada manfaat dan juga keterbatasan pengembangan anggaran. Ada manfaat dan keterbatasan. Nah, salah satunya itu pengembangan anggaran itu bisa dibengkakkan atau bagaimana. Dan untuk keterbatasannya itu perencanaan, maksudnya perencanaan itu yang berlangsung lama dan mahal itu bisa dijelaskan bagaimana gitu, apakah itu bisa terjadi dalam faktor lain atau bagaimana? Ya, saya mau menjawab untuk yang pengembangan anggaran apakah bisa bengkak atau tidak itu ya. Untuk pengembangan anggaran, itu komponen yang tercantum dalam anggaran sendiri biasanya meliputi seluruh kegiatan perusahaan dalam periode tertentu di masa depan, karena rencana ini disusun dalam bentuk unit moneter. Jadi, anggaran perusahaannya itu sudah ditentukan dari tahun sebelumnya. Maksud perkembangan anggaran itu tergantung dari perencanaan strategi yang akan dilakukan perusahaan untuk tahun depan. Lalu untuk yang keterbatasan dan mahal tadi itu, yang keterbatasan di sini dalam banyak perusahaan, perencanaan strategi memakan waktu bertahun-tahun agar fungsinya berjalan dengan lancar sehingga dapat kehilangan kesempatan. Jadi, semakin kesempatan itu tidak dilakukan, misalnya ada kesempatan, tetapi perusahaan itu masih memikirkan rencananya, tidak mengeksekusinya langsung, itu membuat dampaknya menjadi kehilangan kesempatan, dan untuk bahan baku yang akan diproduksi menjadi lebih mahal dan itu tidak efektif seperti itu. Apakah bisa ditampung, Mbak Via? Iya Mbak, ini iya, sama-sama. Baik, terima kasih atas jawaban dari Mbak Nurul Aini dan juga pertanyaan dari Mbak Alivia. Selanjutnya kita lanjut untuk pertanyaan dari kelompok
3. Tadi kelompok 3 belum memberikan pertanyaan. Nah, kelompok 3 bisa memberikan pertanyaan. Baik, saya Fikihiyatul Mubarokah, perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya. Kan di situ tadi kan ada penjelasan tentang menghindari manipulasi. Namun bagaimana jika suatu perusahaan itu telah mengalami manipulasi? Bagaimana solusinya? Terima kasih. Baik, sama-sama. Ini dilanjutkan lagi untuk kelompok 5. Silahkan kelompok 5 untuk memberikan pertanyaan. Perwakilan dari kelompok 5. Ya, Mbak Erlika. Ya. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin bertanya. Itu tadi dijelaskan di PPT untuk hubungan dengan pelanggan. Hubungan dengan pelanggan juga sama pentingnya dengan hubungan pemasok. Bagaimana cara menjaga, itu kan sama pentingnya ya Mbak Erlika. Jadi bagaimana cara menjaga hubungan pelanggan dengan pemasok agar bisa berjalan dengan baik seperti itu. Ya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari kelompok 7. Bisa mengajukan pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari kelompok 7 melalui room chat. Saya Andrea Puspita, perwakilan dari kelompok 7, izin bertanya. Dalam perencanaan strategi, apakah perusahaan menemui kendala atau hambatan? Jika ada, bisa tolong dijelaskan apa saja hambatan serta cara perusahaan dalam mengatasinya. Kita tampung 3 lagi terlebih dahulu, nanti akan dilanjutkan setelah 3 pertanyaan ini sudah terjawab semua. Mungkin dari kelompok 1 bisa menjawab dari ketiga pertanyaan ini mana yang akan dijawab terlebih dahulu. Mbak Erlika, bisa minta tolong dibaca untuk pertanyaan dari Mbak Saskia? Baik, pertanyaan dari kelompok 5 yaitu dari Mbak Saskia. Bagaimana, tadi kan sudah dijelaskan dalam PPT tadi antara hubungan dengan pelanggan. Nah, bagaimana cara menjaga hubungan pelanggan dengan pemasok? Seperti itu, Mbak. Baik, saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Saskia. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Cara menjaga hubungan baik yang dilakukan antara pelanggan dengan pemasok, misalnya tidak melakukan praktek manipulasi, misalnya. Awal, misalnya jumlah barang yang dikirimkan itu 1000 kilo misalnya ya. Nah, itu barang yang dikirimkan berarti ya tetap 1000, tidak ada kayak pengurangan barang. Nah, terus bisa juga kalau misalnya biasanya ya kalau ambil barang besar itu kan pasti ada kayak pembelian secara kredit gitu ya. Nah, itu menepati jangka waktu yang telah ditetapkan. Misalnya kesepakatan awal itu diberi waktu
1 bulan untuk melakukan pelunasan. Jadi ya harus tepat waktu agar modalnya itu bisa diputar lagi supaya bisa menghasilkan produk-produk yang dapat menyuplai ke pelanggan itu juga. Nanti kalau misalnya hal itu tidak dilakukan, pasti akan terjadi ketidakpercayaan antar keduanya sehingga hubungan mereka itu menjadi renggang. Baik, terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain mau memberikan tambahan dari jawaban Mbak Eka? Jika tidak ada, apakah dari Mbak Saskia sudah cukup dengan jawaban yang diberikan oleh Mbak Eka? Iya, sudah cukup Mbak Erlika. Terima kasih Mbak Eka untuk jawabannya. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Mbak Saskia dan juga Mbak Eka. Selanjutnya mungkin dari teman-teman kelompok 1 mau menjawab pertanyaan lagi. Iya Mbak, saya izin menjawab pertanyaannya dari kelompok Mbak Hilya. Ya, Mbak Hana. Menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Dalam suatu perusahaan itu harus menghindari manipulasi. Nah, bagaimana jika suatu perusahaan itu sudah melakukan manipulasi seperti itu? Bagaimana Mbak Hana tersebutnya? Untuk solusi yang pertama yaitu menggunakan software yang akuntabel. Saat ini banyak startup maupun produsen perangkat lunak yang mendesain produk-produk akuntansi dan manajemen data sesuai dengan kebutuhan spesifik dari para pengguna. Jika perusahaan bersedia mengeluarkan uang atau budget khusus, bisa mendapat software yang sangat mumpuni dalam mengatasi masalah-masalah akuntansi dan pembukaan lainnya sesuai dengan kinerja perusahaan. Dan yang kedua, yaitu terdapat jaminan kerahasiaan untuk dokumen-dokumen penting. Fraud seringkali terjadi karena kebocoran password yang menjadi akses untuk dokumen-dokumen penting. Untuk itu, sistem keamanan software mesti terpercaya dan desainnya sejalan dengan kepentingan perusahaan, sehingga tidak gampang diretas ataupun diotak-atik oleh karyawan yang tidak bertanggung jawab. Dan yang ketiga yaitu memperketat pelaksanaan SOP. Dalam benak karyawan, tak jarang SOP hanya dianggap sebagai gumpalan aturan di atas kertas yang merupakan pelengkap administrasi perusahaan. Anggapan seperti ini menjadi ancaman bagi perkembangan perusahaan. SOP dibuat untuk menjamin perusahaan dijalankan dengan baik sesuai dengan perencanaan. Jika SOP diabaikan, maka arah perusahaan bisa menjadi tak terkendali dan memunculkan celah untuk praktek fraud. Dan yang terakhir yaitu menciptakan kultur perusahaan yang baik. Dengan adanya software yang akuntabel dan pengetatan SOP, peluang melakukan fraud akan semakin kecil. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan fraud terjadi. Mungkin saja pelaku menemukan celah setelah mempelajari software yang digunakan atau SOP yang berlaku. Bagaimana untuk Mbak Hilya? Apakah jawabannya dapat ditampung? Iya Mbak Hana, saya sudah paham. Terima kasih. Ya, sama-sama Mbak. Baik, terima kasih dari Mbak Hana yang sudah memberikan jawaban. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari kelompok 7. Iya Mbak Erik, saya mau menjawab pertanyaan dari Mbak Andria. Itu dalam perencanaan strategi, apakah perusahaan menemui kendala atau hambatan? Tentu saja perusahaan menemui kendala atau hambatan. Jika ada, bisa tolong dijelaskan. Apa saja hambatan serta cara perusahaan dalam mengatasinya? Hambatan yang terjadi, saya berikan contoh seperti saat ini. Selama pandemi COVID, jika perencanaan strategi dibuat perusahaan sebelum COVID mungkin lebih terarah, mendokumentasikan dan menetapkan arah bisnis dengan menilai di mana posisi perusahaan berada dan arah tujuan perusahaan lebih tertata. Rencana strategis memberi tempat untuk mencatat misi, visi, dan nilai-nilai tujuan jangka panjang. Tetapi karena COVID,
Perusahaan harus membuat perencanaan baru. Misalnya, jika perencanaan sudah dibuat namun terkendala pandemi COVID-19, maka perencanaan harus dibuat baru agar sebuah tujuan bisa tercapai dengan baik, dengan menyusun strategi baru seperti pengendalian perencanaan, berempati dan menjaga komunikasi, pengaturan karyawan, dan membuat strategi baru yang lebih efisien dan lebih efektif. Seperti itu. Mbak Andrea, apakah bisa ditampung? Ya, terima kasih Mbak Nurul. Saya akan memberikan tambahan terkait dengan jawabannya Nurul Aini. Mungkin tambahan saja sih. Ya. Jadi, di dalam perusahaan kan pasti ada hambatan terkait dengan perencanaan strategis. Salah satu cara untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan memahami tujuan dari perencanaan dibuatnya. Memahami tujuan dari dibuatnya perencanaan strategis dan proses penetapan tujuan. Hendaknya rencana dan tujuan yang dibuat oleh manajemen puncak dikomunikasikan ke bawah dan melibatkan manajemen bawah dalam proses pengambilan keputusan, sehingga terdapat komunikasi dan partisipasi yang dapat meningkatkan komitmen dalam pelaksanaan perencanaan. Ya, terima kasih Mbak Eka Fatma. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu kita buka untuk sesi pertanyaan lagi. Selanjutnya yaitu dari kelompok 8 mungkin bisa memberikan pertanyaan. Erlika kelompoknya sampai berapa? 8 apa? Sampai 10 Ibu. 10 ya. Ya, oke, silakan. Kelompok 8. Mungkin kita lewati dulu langsung ke kelompok 9. Ada pertanyaan? Mohon maaf sebelumnya bisa memberikan pertanyaan. Kelompok 8, kelompok 9. Dan tadi belum ada yang menanyakan tentang kasus ya? Mbak Erlika, mohon maaf, ini dikasih tahu Andrea kalau kelompoknya Andrea itu sudah kelompok yang terakhir, Mbak Er. Jadi kelompoknya hanya ada 7. Oh, mohon maaf kalau begitu teman-teman. Saya kira kelompoknya itu sampai 10. Ya, oke, tadi saya tanyakan sampai berapa kelompoknya. Ya. Sebelumnya mohon maaf saya yang kelupaan ya teman-teman. Ya. Selanjutnya mungkin ada tambahan dari Bu Ana. Ya, baik. Terima kasih Erlika sudah dibantu sebagai moderator. Hari ini presentasi perdana untuk kelompok 1 ya. Dari masing-masing tim saya melihat sudah bagus untuk presentasinya ya. Untuk Nurul dan Hana ya, coba untuk
nanti selanjutnya kalau saudara di dalam presentasi itu usahakan untuk tidak seluruhnya membaca, tetapi ada yang saudara tambahkan dengan perkataan saudara, ya. Dan dulu dilatih untuk membaca yang di dalam istilah-istilah asing itu ya, dalam bahasa Inggris, supaya tidak salah dalam mengejanya, ya. Eka sudah bagus untuk presentasinya, mencoba meyakinkan dengan mengulas kembali dengan kata-katanya, sehingga ini bisa lebih menjelaskan pendengar, ya. Kemudian dari mind map tadi saya melihat mind map sudah sesuai dengan persyaratan Busan, dimulai dari tengah dan tidak ada garis lurus. Hanya tulisannya saja yang untuk sub-subnya itu kurang jelas sedikit ya. Mungkin karena dengan tulisan tangan sehingga harus menyesuaikan. Tapi kalau saudara itu membuat dengan diketik kemudian nanti digunting, ditempel, mungkin itu akan lebih bagus ya, lebih jelas. Sayang tadi videonya tidak bersuara ya, sehingga tidak ada musiknya, ya, narasinya jadi dari Eka sendiri. Ya. Untungnya Eka memberikan narasi cukup jelas. Kemudian untuk pembahasan kasus, ya, kasus karena tadi tidak ada yang bertanya ya sebetulnya. Nanti saya saja yang bertanya untuk masalah kasusnya. Jadi apakah memang saudara sudah paham apa yang dimaksud dengan praktek di perencanaan strategi. Ya. Jadi itu secara keseluruhan cukup baik ya. Ini nanti pada waktu pembuatan video ini tolong diupayakan karena itu sudah di-upload ke YouTube. Musiknya tidak ada ya. Nah, jadi mungkin nanti perlu diberikan musik gitu ya. Nah, kalau ada musiknya berarti nanti itu harus ada tulisan ini kegiatannya apa, ini kegiatannya apa, ya, pengganti narasi. Nah, atau itu digabung dengan narasi, jadi video seperti saudara mempresentasi. Sehingga itu seperti misalkan tadi Eka itu masuk di dalam videonya, nah itu boleh. Ibu mohon izin, sebenarnya videonya itu sudah ada lagu sama narasinya Bu, cuma tadi waktu di share screen tidak muncul suaranya. Iya, nggak muncul suaranya ya. Nah, padahal itu kalau saya coba kelihatannya ada sudah suaranya. Mungkin karena tadi nggak compatible ya apa dengan screen-nya yang ada di Gmeet. Tapi biasanya kalau YouTube itu bisa kok kita pakai Gmeet maupun pakai Zoom. Coba nanti untuk yang kelompok 2 sebelum saudara presentasi di awal dicoba dulu ya videonya ya. Nah, supaya nanti tidak terjadi daripada kendala ya. Saya coba untuk minta saudara upload di YouTube itu supaya menghilangkan ini beban yang berat untuk mengupload video. Oke, baik kelompok 1. Nah sekarang dari perencanaan strategi ini merupakan start awal dari proses pengendalian manajemen. Jadi sebelum perencanaan strategi ini ada namanya perumusan strategi. Perumusan strategi itu proses kita memutuskan strategi yang mana yang akan digunakan. Jadi kalau kita lihat, berarti perumusan strategi dengan perencanaan strategi itu lebih dulu mana? Perumusan atau perencanaan? Perumusan. Siapa hari ini ya? Saya Bu Zeni. Iya. Mana yang lebih dulu?
Perumusan, Bu. Perumusan, ya. Jadi perumusan strategi itu proses kita memutuskan strategi mana yang akan digunakan. Nah, kalau itu sudah diputuskan, maka nanti pada perencanaan strategi itu yang akan menjalankan strategi tersebut. Sehingga di dalam perumusan strategi itu kita hanya melihat dari sisi kira-kira strategi mana sih yang nanti akan kita pakai. Terus bagaimana kita mengimplementasikannya itu pada perencanaan strategi. Nah, kalau kita setelah itu baru kita akan membuat anggaran, ya, membuat anggaran. Maka nanti untuk pertemuan berikutnya adalah penyusunan anggaran untuk pembuatan anggaran itu. Nah, perencanaan strategi ini umumnya dibuat untuk jangka waktu 3-5 tahun, jangka panjang. Ya. Sehingga itu tadi dikatakan cukup mahal, ya, sulit dan mahal ya, karena datanya kita harus melakukan proyeksi 5 tahun ke depan. Sehingga perlu mengumpulkan, misalkan kalau di perusahaan itu banyak divisinya, kepala divisi-divisi itu. Nah, perencanaannya sampai ke 5 tahun ke depan itu bagaimana? Itu dihimpun nanti oleh CIO-nya. Setelah itu baru nanti masuk disusun di dalam perencanaan strategi. Nah, dengan adanya perencanaan strategi ini menjadi jembatan antara tadi rumusan strategi. Ya, rumusan strategi itu kan terdiri dari opsi-opsi strateginya, strategi A, B, C, dan D. Nah, ini nanti akan dipilih, ya, kemudian diimplementasikan pada perencanaan strategi. Nah, setelah perencanaan strategi kita susun, barulah nanti kita membuat anggaran. Anggaran itu nanti untuk 1 tahun, sedangkan perencanaan strategi kan 5 tahun ya, 3-5 tahun. Jadi nanti di breakdown dalam penyusunan anggaran per tahun. Di mana masing-masing per tahun itu nanti akan menuju jangka panjang yang 5 tahun. Jadi tujuannya itu akan berkelanjutan 5 tahun. Nah, pada saat itulah tadi ada pertanyaan bahwa apakah mungkin dilakukan evolusi pada perencanaan strategi di perusahaan? Ya mungkin. Apabila tadi pada tahun pertama di anggaran itu yang kita rencanakan itu jauh sekali pencapaiannya, maka perlu dilakukan evolusi. Oh, mungkin strategi yang kita gunakan itu nggak cocok, sehingga ini tidak mencapai sasaran. Nah, itu tadi hubungannya, kenapa perencanaan strategi hubungannya tadi dengan penyusunan anggaran, ya. Kenapa itu mahal? Ya, karena harus 5 tahun tadi perencanaan strategi itu. Jangka panjang, dan akhirnya kita juga harus mengumpulkan para manajer-manajer divisi itu untuk melakukan perencanaan jangka panjang. Nah, bagaimana cara kita melakukan menghindari manipulasi di dalam perencanaan strategi ya? Karena itu di dalam perencanaan strategi itu kita sudah mulai melibatkan para manajer yang dia punya staf kaki sampai kepada pelaksana. Jadi tidak diputuskan di level top manajemen saja perencanaan strategi itu. Sehingga masing-masing kepala divisi tadi yang ikut merencanakan itu, dia akan mencoba bertanggung jawab terhadap rencana yang dia buat. Ini akan mengurangi manipulasi. Karena dia merasa dia dilibatkan di dalam kegiatan perencanaan itu. Kalau itu diputuskan oleh top manajemen saja, kemudian top manajemennya itu memberikan wewenang delegasi, sudah kerjakan ini di divisi, kemudian di staf-stafnya. Nah, ini akan kemungkinan nanti akan terjadi manipulasi karena merasa tadi
dia tidak dilibatkan di dalam ya, perencanaan. Nah, salah satunya kita dengan menjaga ya perencanaan strategi tadi itu kan ada meninjau rencana yang sedang berjalan, ada juga meninjau perencanaan yang baru ya. Kalau perencanaan yang sedang berjalan ini salah satunya tadi kita menjaga hubungan rantai nilainya, yaitu hubungan antara rantai nilai itu kan ada pemasok, perusahaan, pelanggan. Ya. Jadi hubungan perusahaan ini terhadap supplier atau pemasok, hubungan perusahaan ini dengan pelanggan itu perlu dijaga supaya apa? Kontinuitas ya usaha atau produksi kita itu tetap berjalan itu untuk pasokan barang, ya pasokan bahan. Nah, untuk pelanggan berarti kontinuitas pelanggan itu melakukan order itu tetap kita jaga dengan cara kita menjaga kepercayaan pelanggan terhadap kita. Tapi sudah disebutkan produk yang dikirimkan itu harus produk yang standar. Jadi yang kita tawarkan dengan yang kita kirim itu harus sama. Ya. Jangan nanti yang ditawarkan lebih bagus daripada yang kita kirim. Itu tentunya tidak mengurangi kepercayaan dari pelanggan. Nah, pemasok juga begitu. Jadi pemasok itu supaya nanti kita mendapatkan pasokan bahan yang cukup, ya, maka itu perlu dilakukan apa? Ya, semacam kontrak jangka panjang bahwa pasokannya nanti barang yang dikirim, karakteristik barang yang dikirim harus seperti ini speknya, harganya berapa, dan ini harus dikirimkan setiap berapa hari. Nah, ini jelas seperti itu. Ya, tidak nanti mau beli baru menghubungi, mau beli mau. Hubungan semacam ini itu untuk memperlancar proses operasional di dalam perusahaan. Nah, kemudian, kendala kalau dalam perencanaan strategi itu, ya, di sisi kendala itu antara lain ya yang tergambar pada kelemahan-kelemahan ya. Kelemahan-kelemahan kalau kita membuat kelemahan dari perencanaan strategi itu. Yang pertama apa tadi? Salah satunya kalau kegiatan perencanaan strategi itu menjadi sifatnya rutin, birokratis, ini justru akan mengurangi cara berpikir secara strategis. Ya. Karena perencanaan strategi tadi itu sebelumnya didahului dengan perumusan strategi. Perumusan strategi dari mana? Tadi kan dari cita-cita. Cita-cita yang dimaksud itu adalah dari visi misi perusahaan. Visi misi perusahaan ya. Nah, kalau itu kita sudah membuat perencanaan strategis itu sifatnya rutinis, pokoknya seperti ini. Jadi tidak ada inovasi baru di dalam merencanakan 5 tahun ke depan. Ya. Nah, ini nggak ada ide-ide baru ya atau inovasi baru dari proses perencanaan strategi. Ini juga menjadi kendala nantinya. Kalau itu sifatnya sudah rutin, tidak ada inovasi, nggak ada pengembangan, akhirnya itu ada sifat melakukannya ini dengan yang kemarin seperti ini aja saya sudah bisa tercapai kok, ya. Dan nanti dibuat seperti ini aja. Nah, jadi agak sedikit menggampangkan, ya. Nah, itu kalau memang dibuat rutin. Kemudian memang ada pendelegasian ya kalau dengan ada perencanaan strategi itu, apalagi kalau perusahaannya itu besar, dia punya departemen sendiri untuk menyusun perencanaan strategi. Berarti dari top manajemen itu sudah memberikan delegasi kepada departemen perencanaan strategi yang biasanya di dalamnya terdiri dari beberapa departemen yang masuk di dalam situ. Salah satunya tadi kendalanya memang
menghabiskan waktu dan uang. Nah, itulah sedikit banyaknya tadi dari perencanaan strategi ya. Nah, sebetulnya dari kasus tadi itu permasalahannya dari perusahaan tersebut apa sih kira-kira? Mungkin Eka bisa jelaskan. Permasalahan utamanya apa? Mungkin bisa dikaitkan dengan perencanaan strategi. Jadi di sini permasalahannya itu gini Bu. Ada dua klien yang membeli produk dalam jumlah yang sama. Tetapi salah satunya itu ada yang menyimpan persediaannya lebih lama. Dan pengiriman secara biaya yang sesuai. Jadi yang satunya itu minta, pokoknya itu dua klien itu minta perlakuan yang berbeda gitu loh Bu, tapi harganya itu sama. Sedangkan kalau dia kayak disimpan dulu itu kan memakan waktu yang lama juga. Gimana Bu, sudah bisa didengar? Ya, tadi yang terakhir saya tidak bisa mendengar. Maksudnya yang memakan waktu lama itu apa tadi? Yang memakan waktu yang lama itu kan ada klien itu yang meminta untuk pengirimannya itu disimpan dulu inventorinya lebih lama dan pengirimannya itu dilakukan secara bertahap. Yang satunya itu kan langsung. Yang satunya itu meminta bertahap, akan tetapi biaya yang dibebankan itu sama. Seharusnya kan biaya yang dibebankan itu juga harus. Suaramu hilang timbul kan? Gimana Bu Ana? Suaramu tuh hilang timbul. Oh hilang, saya ulangi lagi ya Bu. Ya, ini kaitannya dengan yang kamu menjawab pertanyaan pertama tentang konsumen profitability-nya. Ya kan itu dari konsumen yang ada itu diminta mana sih sebetulnya kita menghitung dari masing-masing konsumen itu berapa profitabilitas yang dihasilkan pada konsumen tadi itu untuk sebetulnya bagaimana saudara menghitung? Kan tadi kalau saya lihat jawabannya tidak ada masalah hitung-hitungan ya, semuanya itu dijawab tapi jawabannya tidak cukup banyak ya, tidak cukup jelas gitu ya, jadi hanya singkat saja. Sebetulnya kan di poin 1 itu ada gambarkan bagaimana sebetulnya menghitung profitabilitas dari masing-masing konsumen. Nah, itu saudara bisa lakukan dengan menghitung dari efisi ya, dari efisi. Nah, itu untuk menghitung kegiatan yang dilakukan ya, masing-masing konsumen tadi, karena itu termasuk biaya maintenance ya. Konsumen mana yang tadi itu memerlukan biaya yang lebih tinggi ya, nanti itu akan dibandingkan dengan order yang dipesan oleh konsumen itu. Nah itu seharusnya ada perhitungan seperti itu ya. Oh iya Bu. Tadi karena saya lihat tidak ada yang menanyakan hal itu ya, nah itulah sebetulnya keterkaitannya dengan perencanaan strategi. Jadi kalau memang kita itu punya beberapa konsumen yang minta perlakuannya itu berbeda ya, penetapan harganya pun juga akan mempengaruhi penetapan harga, maka ini perlu ada perencanaan khusus mengenai hal itu ya. Karena tidak bisa disamakan keseluruhannya. Salah satu perencanaannya tadi dengan menghitungnya menggunakan dasar aktivitas, karena konsumen satu dengan yang lain itu aktivitasnya tidak sama. Ya Bu Ana.
Ya, baiklah. Mungkin itu dulu ya yang poin penting pada perencanaan strategi. Ada pertanyaan mungkin, jadi yang ditujukan kepada saya sebelum kita akhiri. Presensinya saya buka sampai jam 12, jadi bisa melakukan presensi mandiri. Ya, Bu, sudah. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, tadi sudah ditutup ya kelompok 1? Belum ya, silakan. Ditutup dulu, Fatma. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman dan Bu Hana yang sudah berkenan menyempatkan waktunya untuk mendengarkan presentasi dan berkenan bertanya untuk kelompok kami. Kami menyadari bahwa penyampaian materi tentang perencanaan strategis ini banyak kekurangan. Mohon dimaklumi dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan partisipasi dari semua kelompok. Insya Allah pekan depan kita ketemu lagi dengan kelompok 2 dengan presentasi yang lebih baik lagi. Ya. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.